Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi. Masih di tempat yang sama di Danau BSB, Bukit Semarang Baru di Semarang yang begitu indah. Dan saya masih jalan, jogging ya. Ada satu cerita, satu kali ada sepasang suami istri di mana dalam rumah tangganya terjadi ketidakcocokan ya. Suaminya selalu berkata kasar kepada istrinya, dan suaminya selalu pagi-pagi berangkat dan malam baru pulang. Rumah sudah seperti kayak hotel saja, hanya tempat transit dan tidur, pagi-pagi sudah bangun. Dan kalau lagi ketemu ribut, dan suaminya selalu berkata-kata kasar. Yang lambat laun membuat sang istri mulai berpikir untuk berpisah dari suaminya. Dia tidak tahu lagi harus berkata apa, tapi dia ingat satu, bahwa orang tuanya adalah seorang sinseh, ahli buat obat. Jadi hari itu dia datang kepada ayahnya dan menceritakan keadaannya dan berkata, "Papa, saya sudah nggak sanggup lagi sama suami saya ingin berpisah. Dan bisa nggak Papa buatkan racun buat suami saya sehingga suami saya nanti akan mati?" Dan papanya berkata, "Aduh anakku, hidup memang susah ya. Tapi oke lah, Papa akan buatkan racun yang akan membuat suamimu mati. Tapi saya akan buat racun yang nggak langsung mati. Karena kalau langsung mati nanti kamu dicurigai bahwa kamulah yang membunuhnya. Jadi racun ini akan bekerja secara perlahan-lahan sampai dia nanti satu hari akan mati. Ya, kedua, kamu selama memberi dia minuman ramuan ini, kamu nggak boleh marah. Kamu harus mengasihi dia, kamu harus sayang kepada dia, kamu harus berkata-kata yang baik dan menghargai dia. Supaya kalau sampai ada apa-apa, tetangga akan berkata, "Oh, kamu baik loh sama suaminya, kamu mengasihi suaminya." Dan mungkin ya karena sakit lain atau apa, jadi suamimu mati. Singkat cerita, dia ambil ramuan itu dan dia bawa pulang. Dan dia mulai lakukan. Setiap pagi dia kasih satu tetes ramuan dalam minuman suaminya, dan suaminya minum. Dan dia mulai berkata-kata yang lembut dan panggil suaminya dengan panggilan sayang atau babe. Dan ketika suami pagi-pagi pergi, dia udah siapin sarapan. Ketika suaminya malam-malam pulang, dia sudah ada dinner. Dia siapkan dan dia tunggu suaminya. Ketika hari Minggu suaminya nggak bekerja, dia buatkan makanan kesayangan suaminya. Dan ketika suaminya nonton TV, dia dampingi. Dan dia lakukan terus dengan penuh perhatian karena dia jalankan pesan dari ayahnya. Selang 2 minggu berlalu, dia melihat ada perubahan di suaminya. Suaminya nggak pergi pagi-pagi dan juga nggak pulang malam-malam. Cepat pulangnya, selalu on time dan betah di rumah. Dan suaminya juga mulai berkata-kata yang baik kepada istrinya. Bahkan dia kaget sekali karena selama ini suaminya nggak pernah belikan sesuatu buat dia. Tapi hari itu suaminya pulang bawa bunga. Dan suaminya bawa makanan kesukaan dia. Dan mereka bisa ngobrol. Dia mulai lihat, wah, suamiku ini pura-pura kali ya. Dan dia lakukan lagi terus, dia setiap hari dia masih kasih satu tetes ramuan yang mematikan itu. Dan 3 minggu berlalu, dia mulai tersadar bahwa ternyata dia masih mencintai suaminya. Dia nggak mau suaminya mati. Karena perubahan yang drastis terjadi pada diri suaminya. Langsung hari itu dia ke rumah papanya dan berkata, Papa, aku minta dibuatkan penawarnya dong. Aku lihat suamiku berubah dan dia baik sekali mengasihi aku. Aku nggak mau suamiku mati. Aku minta Papa buatkan penawarnya." Papanya hanya tersenyum dan berkata, "Tahu tidak, yang aku beri itu vitamin, bukan obat yang mematikan." Kata-kata kita, tindakan kita seringkali membuat seseorang jauh dari kita. Tapi kalau kita mulai memperhatikan, mulai mempraktekkan kasih, walaupun keadaan tidak sepantasnya atau tidak seharusnya saya melakukan kasih, tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa letakkan kasih di atas perasaan. Kalau kita mau lingkungan kita berubah, letakkan kasih di atas perasaan. Kalau hari-hari ini kita masih disakiti, kita masih kecewa, lakukan, praktekkan kasih. Lihat, perubahan pasti terjadi. Saya percaya Yesus sudah memberi contoh. Dia mengasihi kita dan dia praktekkan kasih di atas perasaan. Dia mengasihi kita dengan seluruh hidupnya, bahkan dia mati buat kita semua.
Ya, kita kalau hari-hari ini mau lingkungan kita berubah, lakukan satu hal, yaitu apa? Letakkan kasih di atas perasaan. Akhirnya singkat cerita, pasangan suami ini, istri ini tidak jadi bercerai, dan suaminya mengasihi istrinya luar biasa, dan rumah tangganya bahagia kembali. Ayo saudara, mari letakkan kasih di atas perasaan. Dari kawasan BSB Bukit Semarang Baru yang indah, Tuhan memberkati.